Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita masuki kebaktian firman dan doa. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mengambil satu teduh di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan segenap hidup kita untuk memuji, menyembah Dia, serta menerima firman-Nya. Mari kita mengambil satu teduh. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita puji Dia. Kita sembah Dia, Tuhan Sang Pengasih, Allah Pencipta kalik langit dan bumi, yang adalah penebus dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau yang adalah Allah dan Tuhan kami. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang senantiasa menyatakan kepada kami akan kehendak-Mu, akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah yang maha tinggi, pencipta kalik langit dan bumi. Kami mau memasuki bersama-sama kebaktian firman dan doa. Dan biarlah Engkau Allah yang senantiasa terus menjadi pertolongan mulai dari awal hingga akhir dalam segenap persekutuan malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, firman yang menyegarkan jiwa kita, firman yang akan senantiasa membimbing dan memimpin kita sepanjang hidup. Mari kita siapkan hati kita melalui pujian ini. Ia melindungi jiwaku.
ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawaku ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila diangkat-Nya ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ya menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Untuk hamba-Nya disilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang tolong kita semua. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Di tengah segala kesibukan kami dan di tengah segala kecemasan, di tengah kekhawatiran, ketakutan, bahkan tidak sedikit Tuhan kami berada dalam tekanan oleh karena situasi pandemi COVID-19 juga belum selesai. Tuhan memberikan waktu bagi kami bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu, mendekat kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, terutama bagi kami semua yang mendengar firman-Mu, baik yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan, sambil kami bukan hanya mendengar dengan telinga kami, tetapi kami mendengar dengan hati pikiran yang terarah kepada keagungan, kemuliaan, dan kehendak-Mu. Terima kasih, urapi dan pakailah hamba-Mu, biar di dalam keterbatasan Tuhan menolong, memberi hikmat bijaksana. Tuhan memberkati setiap media yang dipakai, baik jaringan wifi dan juga alat-alat elektronik yang kami pakai untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama akan membuka satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-6 saja. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan dengan tema kanan iman dan tekanan hidup. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Berapa lama aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, menindas aku, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, niaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi.
Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai, diceritakan. Sebab sesungguhnya, akulah membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintah bujur bumi, untuk menjadi tempat bukan kepunyaan mereka. Yang dikasih Tuhan kira-kira akhir tahun 2020, tepatnya kira-kira tanggal 27 atau tanggal 28, saya masih lupa hari itu, saudara, saya menerima telepon dari seorang yang selama ini saya layani, dan saya pikir sudah bertahun-tahun menerima telepon dia, tetapi hari itu dia menelpon dengan keadaan agak sedikit panik. Dan ternyata dia memberitakan bahwa suaminya sedang dibawa ke rumah sakit Siloam. Dan di dalam kondisi seperti itu, saudara, lalu istrinya ini mengatakan, Pak, tolong doakan saya. Karena suami saya ternyata dinyatakan positif COVID-19. Nah, saudara, pada waktu itu kemudian saya sempat menelpon dia dan mengajak berdoa supaya tidak panik. Dan saya mengatakan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Lalu istrinya kembali mengatakan, Pak, tolong ya Pak ya, ini suami saya sedang giat-giatnya untuk mencari Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Lalu saya mengatakan, tenang saja Bu, serahkan semua kepada Tuhan. Setelah itu kemudian saya berjanji bahwa besok akan menelpon kembali. Tetapi rupanya hari itu, hari berikutnya, saya lupa untuk menelpon dia dan pada hari yang ketiga menelpon dia. Nah, waktu saya menelpon dia, saya ingin berbicara kepada suaminya, tetapi istrinya yang mengatakan, Pak, istri saya, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Dia mengutarakannya dengan satu suara intonasi yang begitu kecewa, begitu tertekan. Lalu dia menceritakan bagaimana dia kecewanya, kenapa Tuhan tidak memberi kesempatan, kenapa Tuhan tidak menolong. Lalu kemudian dia mulai berada di dalam situasi berandai-andai, nanti hidup saya bagaimana, seperti seorang mengutarakan semua kekecewaan. Dan dia mengatakan, Pak, sebenarnya sudah saya merencanakan bahwa di tahun baru nanti kami buat ini dan buat itu. Tetapi kenapa Allah izinkan di akhir tahun ini satu peristiwa yang tidak pernah kami pikirkan. Selama ini suami saya baik-baik. Selama ini suami saya sudah jaga kesehatan. Suami saya menjaga dengan protokol kesehatan dengan baik. Tetapi kenapa Tuhan masih tetap tidak melindungi? Saudara, hidup yang kita jalani seringkali menyimpan banyak kejutan. Sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi terjadi. Tentu tidak masalah kalau kejutan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, bahwa saudara mendapatkan kejutan, diberitahu oleh bos saudara bahwa saudara mengalami kenaikan pangkat. Atau bagi saudara yang selama ini merindukan kehadiran seorang anak, tiba-tiba mendapat kejutan tanpa ketika memeriksa kandungan saudara, ternyata istri saudara ternyata hamil. Atau saudara mendapat kejutan undian berhadiah yang tidak pernah dipikirkan. Saudara, ketika mendapat kejutan-kejutan yang positif, tentu saudara, kita bukan hanya ingin menolaknya, malah menantikan dan menyambut dengan kejutan seperti ini. Berkata, wah, tahun ini saya terkejut banget dan dapat rezeki nomplok, misalnya iPhone 12, hadiah dari bank, semoga tahun depan dapat rumah, dan seterusnya. Namun harus kita akui, saudara, bahwa kita juga tidak bisa menghindari jika tiba-tiba kejutan yang tidak menyenangkan itu datang menghampiri hidup kita tanpa diundang. Misalnya, saudara sudah menjaga kesehatan sedemikian rupa, tapi ternyata ketika saudara PCR, memeriksa atau tes, saudara ternyata dinyatakan positif COVID-19 seperti bab yang saya ceritakan tadi. Atau saudara tidak merasakan ada sesuatu sakit, lalu saudara periksa ke dokter. Dan hasil lab, hasil rongsen atau hasil dari dokter itu menyatakan bahwa saudara memiliki satu penyakit yang sudah kronis. Saudara tahu apa saja sesuatu yang negatif. Nah, saudara, kejutan itu mungkin langsung akan mengubah ritme hidup kita secara gratis. Dari
yang nyaman menjadi penuh kesesakan. Dari kehidupan yang penuh gairah menjadi lesu dan tidak berdaya. Itu menjadi sesuatu cerita menekan hidup kita. Dan di tengah kondisi seperti itu sesungguhnya iman kita sedang dipertaruhkan di hadapan Tuhan. Saudara, Habakuk pernah memiliki satu pengalaman seperti ini dari apa yang kita baca tadi. Tidak pernah berpikir bahwa Habakuk akan menghadapi satu peperangan yang demikian ini. Ia melihat bagaimana bangsa Kasdim yang kuat, kejam, dan lahim itu ada di depan mereka dan segera akan menghabisi bangsanya. Tentu saja sesuatu yang tidak diduga ini membuat Habakuk kalang kabut. Dan kalau kita baca dari Habakuk pasal 1 ayat 3 dan 4, sekilas di sana kita melihat Habakuk terlihat frustasi. Saudara coba bayangkan, dikatakan di sana banyak sekali kejahatan terjadi, banyak sekali kekerasan terjadi, aniaya, perbantahan, pertikaian terjadi di depan Habakuk. Karena itu tidak heran kalau ia kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada kezaliman? Mengapa ada aniaya? Mengapa ada kekerasan? Bukankah semua itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan? Tetapi Tuhan kenapa izinkan itu? Nah, sudah perhatikan di tengah segala kefrustasian itu, kemudian Alkitab mencatat Habakuk datang dan memohon pertolongan Tuhan. Karena ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan atau melakukan pertolongan dari serangan bangsa yang jahat itu adalah Allah. Ia berteriak-teriak kepada Tuhan agar menyelesaikan masalah tersebut. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Waktu dia datang kepada Tuhan, sebagai sumber pertolongan dia, hasilnya kekecewaan besar. Habakuk tadinya berharap dengan datang kepada Tuhan, ia akan mendapatkan pertolongan. Paling tidak Habakuk mengharapkan suatu penghiburan dari Allah, kekuatan dari Allah untuk menghadapi tekanan yang sedemikian berat itu. Tetapi saudara-saudara perhatikan, bukan Tuhan menolong, tetapi jawaban Tuhan sangat mengejutkan ketika Habakuk mengungkapkan pergumulannya kepada Tuhan. Karena ayat 6 bisa dikatakan, sebab akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara, Habakuk datang kepada Allah di tengah segala tekanan hidup itu. Dia berharap mendapatkan pertolongan Tuhan. Paling tidak ada kekuatan dan penghiburan. Dia mengadukan persoalannya. Dia berteriak kepada Allah. Dan jawaban Allah tidak seperti yang dia harapkan. Justru seolah-olah Allah memberitahu, dengar baik-baik Habakuk. Engkau mengatakan bangsa Kasdim kejam, jahat, menindas, dan engkau berada dalam tekanan. Engkau tahu, justru aku yang mengirim, yang membangkitkan bangsa Kasdim itu menyerangmu. Saudara, sejujurnya bila kita adalah Habakuk, mungkin kita juga akan mengalami kebingungan. Saudara bayangkan ketika saudara mengadu kepada Allah, ketika saudara berdoa, mengungkapkan pergumulan-pergumulan persoalan saudara. Lalu dengan jelas saudara mendapat jawaban dari Tuhan bahwa kesulitan, tekanan hidup itu sengaja Tuhan izinkan hadir dalam hidup saudara. Di tengah kondisi seperti itu, bagaimana sikap kita, iman kita di hadapan Allah? Saudara, harus kita akui bahwa beriman kerap kali memang tidak memberikan kepastian kasat mata. Tetapi paling tidak itu memberikan satu-satunya untuk cara hidup kita menjadi tenang. Dan di dalam pergumulannya Habakuk menghadapi seperti itu. Tetapi yang menarik ketika Allah memberikan jawaban itu kepada Habakuk. Memberitahu kepada Habakuk bahwa bangsa Kasdim yang membangkitkan adalah Allah sendiri. Barangkali setelah merenung sedemikian rupa, Habakuk menjadi sadar. Itu sebabnya kemudian di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, di dalam ayat 4 di sana dikatakan, tetapi orang yang benar akan hidup iman. Sebelumnya di ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintipku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku.
Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, di tengah segala ketidakpastian atau di tengah segala tekanan, ketika kita mengadu kepada Allah, Allah tidak berbuat sesuatu, maka di dalam diri kita kadang-kala muncul pikiran-pikiran untuk mengatakan, jikalau Allah memang tidak bisa menolong, baiklah, maka kita mulai akan mencari jalan keluar menurut asumsi kita, persepsi kita, cara kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, lalu kita akan mengandalkan kekuatan. Kita mulai mengupayakan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia tetap berdiri di hadapan Allah. Dan ketika Allah berfirman kepada dia, dia mengeluarkan kalimat, tetapi orang benar akan hidup oleh percaya. Habakuk seolah-olah mau berkata bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah bergeser dari imanku kepada Allah. Tekanan itu real ada di depanku. Tekanan itu real Allah yang izinkan. Tetapi aku tetap tidak akan membusungkan dadaku, artinya tidak akan mengandalkan diriku. Nah saudara, apa maksud ketika Habakuk mengatakan tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya? Apa maksudnya? Saudara, maka yang pertama saya melihat maksud yang pertama dari arti orang benar akan hidup oleh percayanya adalah iman itu berkaitan dengan pengharapan. Sekali lagi, iman berkaitan dengan pengharapan. Kita tidak selalu sanggup memahami rancangan Allah, tetapi berserah senantiasa adalah sikap yang terbaik. Beriman berarti adalah memiliki satu sikap, berserah, memahami apa maksud dan rancangan Allah. Artinya kita berani percaya kepada Allah. Mengapa kita berani percaya kepada Allah? Karena kita mengetahui walaupun bibir Tuhan terkatup dan tidak ada sepatah kata pun jawaban dari doa-doa kita. Dia tidak bersuara, bahkan tangannya juga tidak terulur menolong kita. Iman selalu berbicara bahwa kita masih percaya, hatinya tetap mengasihi kita. Imannya kepada Allah tetap percaya, hati Allah tidak berubah. Sekalipun doa kita tidak secara langsung dijawab, Allah tidak langsung bicara sama kita, persoalan kita tidak langsung diselesaikan. Saat engkau tidak mampu mendengar suara Allah, saat engkau tidak mampu melihat tangannya terulur menolong dan menyelesaikan persoalanmu, percayalah, hatinya tidak pernah berubah mengasihi kita. Saudara-saudara, ada orang mengatakan begini, pain is real, but is so hope. Artinya apa, saudara? Kita tidak bisa mengingkari bahwa kesulitan, penderitaan, atau kesakitan itu real. Tapi di tengah seperti itu, seharusnya kita masih tetap ya, pengharapan. Iman artinya apa? Iman artinya menaruh di tengah tekanan hidup yang hadir di dalam hidup kita. Kali satu kisah yang akan saya kisahkan sudah berulang kali saudara dengar, saudara baca. Tetapi kisah ini paling tidak mengingatkan kita kembali. Di tengah segala kondisi tekanan masalah yang hadir, itu sesungguhnya apa yang paling kita butuhkan. Sudah dikisahkan ada seorang suami istri, dia seorang dokter, istrinya dokter, suaminya dokter yang sangat kaya dan memiliki seorang anak. Jadi dokter ini hanya dikaruniai seorang putra dan waktu itu berumur 11 tahun. Nah, anaknya yang 11 ini, saudara, pada suatu hari badannya demam dan sang ayah kemudian memeriksanya. Setelah ayahnya memeriksanya masih belum yakin, maka mamanya kemudian juga memeriksanya. Papanya menyimpulkan anak ini demam biasa. Istrinya yang seorang dokter masih belum yakin, memeriksanya juga. Tetapi rupanya hasilnya sama, bahwa anak itu demam biasa. Maka karena demam biasa, orang tuanya tadi memberikan obat dan supaya anak itu istirahat. Setelah menangani anaknya, maka suami itu kemudian kembali ke kamarnya.
Tetapi entah bagaimana, sekitar jam 1 istrinya terbangun untuk melihat apa kondisi panas anaknya itu sudah turun. Tetapi sangat kaget ketika dia menjumpai anaknya yang tertidur sudah terbujur kaku. Jam 1 dini hari anak itu meninggal dunia. Sudah bisa kita bayangkan betapa terkejutnya sepasang suami istri ini. Mereka menangis, mereka berteriak-teriak histeris di tengah kesunyian malam. Dan ini mengundang tetangga-tetangganya bangun dan melihat apa yang terjadi. Mereka ikut terkejut dan sedih karena anak yang belum beberapa lama masih terlihat berjalan, bermain, tapi sekarang jam 1 malam sudah terbujur kaku dipanggil Tuhan. Saudara, maka hari itu menjadi hari yang benar-benar tekanan bagi suami istri ini. Bukan hanya duka, bukan hanya berkabung, tapi seolah-olah semuanya sudah disiapkan untuk anak ini menjadi percuma dan tidak ada artinya. Setelah dikasih singkat cerita, saudara, setelah pemakaman suami istri ini hidup di dalam penyesalan dan kesedihan. Saudara, siang malam mereka cuma meratapi nasib. Kadang mereka lupa makan, lupa mandi. Mereka sudah tidak lagi bekerja. Mereka tidak lagi pernah berbuka praktek. Hari-hari mereka hanya dilewati dengan berduka, dan berduka. Seolah-olah mengatakan semua sudah selesai dan tidak ada harapan lagi. Saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Ketika manusia mengalami krisis hidup yang seberat itu, apa yang membuat manusia tetap teguh seperti batu karang? Sekali lagi saya ulangi, ketika kita mengalami satu krisis hidup yang berat, tekanan hidup yang berat, apa yang membuat kita masih bisa tetap teguh, berdiri, beriman, batu karang? Suami istri tadi kurang apa? Mereka seorang dokter yang sangat luar biasa, punya kekayaan yang berlimpah, berpendidikan. Tetapi di tengah segala keterpurukan itu, apa yang bisa menyelesaikannya? Prestasinya, investasinya, reputasinya, koneksi. Sudah di tengah seperti itu semua tidak punya daya. Hanya satu dapat buat manusia seperti batu karang yang tidak tergoyah ketika menghadapi persoalan itu. Apa itu, saudara? Iman. Imanlah yang dapat. Jangan takut anakku, aku menyertai. Paling tidak kepada istri yang itu akan memiliki satu pengharapan. Memang hari ini aku berpisah, aku sedih, aku berduka. Tetapi aku punya pengharapan kelak. Aku akan bertemu dengan anakku ini. Seolah suatu hari kelak aku akan bertemu dengan anakku yang aku cintai. Inilah iman dan pengharapan ketemu. Iman bahwa dia percaya berharap kepada Allah. Harapan dia percaya orang-orang percaya akan kelak berjumpa dengan Allah. Saudara, imanlah yang membuat kita berani menghadapi badai gelombang yang datang kepada kita. Iman yang membuat kita berani berharap di tengah ketidakpastian hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini berarti iman kita tidak bisa dipisahkan dengan pengharapan. Kalau kita sungguh memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka meletakkan hidup kita, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Apa arti yang kedua, saudara? Arti yang kedua dari ketika yang Habakuk mengatakan tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya melihat di sana arti yang kedua adalah iman itu berkaitan dengan hal percaya dan mempercayakan diri. Hal aku percaya dan pada waktu yang sama aku mempercayakan diriku yang percaya. Aku percaya kepada Allah, maka diriku aku percayakan sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat. Kita kalau saya tanya, saudara memiliki iman, pasti semua mengatakan aku punya iman. Saudara, kalau saya katakan, apakah saudara percaya kepada janji-janji Allah? Saya akan mengatakan, aku percaya kepada janji Allah. Bahkan ketika saya bertanya, yakinkah saudara bahwa di tengah segala tekanan, saudara bahwa Tuhan memelihara hidup saudara? Saya tidak ragu untuk mendengar suara saudara berkata, aku percaya.
Kita pasti memiliki, kita pasti percaya terhadap janji Allah. Kita pasti satu kesadaran mengakui bahwa hidup ini sulit. Nah, saudara, di tengah semua itu, apakah kita berani mempercayakan diri kepada Allah? Sungguh-sungguh percaya, dalam arti kita di dalam percaya itu, yaitu dengan menyerahkan hidup kita di bawah diri Tuhan. Habakuk, ketika dia seperti tidak mendapat pertolongan dari Allah, seolah ketika Allah tidak berbuat sesuatu, mengucapkan kalimat yang bertolak belakang dengan keinginan, Habakuk berdiri di hadapan Allah. Saudara, kalau kita lihat, saudara, di sana Habakuk memulai kitabnya dengan sikap, aku punya masalah, dan engkau Tuhan harus membereskannya. Hanya engkau yang bisa membereskannya. Hanya dengan diselesaikannya masalahku, aku menjadi tenang. Manfaat terbesar bagiku, aku percaya kepadamu, adalah engkau menyelesaikan masalahku. Tapi kita mendapati dari apa yang kita baca, kenyataannya, Tuhan bukan saja tidak memperbaiki situasi buruk Habakuk, malah membuatnya lebih syok. Tetapi perhatikan, Habakuk tetap berdiri, berharap, dan mempercayakan diri kepada Allah. Pada akhir kitabnya, setelah melalui pergumulan panjang, Habakuk yang berubah sikap, bukan Allah yang berubah sikap. Di sana dikatakan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam ladang. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, perhatikan di sana, apa yang dikatakan oleh Habakuk. Melalui ayat-ayat ini, Habakuk menuliskan akibat dari penyerbuan bangsa Kasdim, penyerbuan musuh yang begitu dahsyat dan gencar, sehingga ia hampir putus asa. Negeri yang begitu subur menjadi gundul karena diserang musuh. Semuanya habis. Tetapi di tengah semuanya habis itu, dia tetap memuji Tuhan. Iman Habakuk itu menyuarakan, seolah-olah menyuarakan begini, apapun yang terjadi, bahkan sekalipun kondisiku tidak berubah sama sekali, imanku tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita mendengar pujian dari Habakuk ini barangkali di dalam pola pikir interpretasi dunia akan timbul keheranan luar biasa. Mengapa, saudara? Karena sebab bagaimana mungkin sekalipun pohon tidak berbunga, dikatakan pohon ara tidak berbunga, atau tidak pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Tapi Habakuk mengatakan, namun aku tetap akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Tidak ada apapun, situasi tidak berubah, tapi Habakuk mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, lihat bagian itu. Di sini ada satu perubahan di dalam hidup Habakuk yang mengakibatkan perubahan dan manifestasi realita, menafsirkan realita. Saudara, perhatikan, faktanya tidak berubah. Apalagi realitanya, faktanya musuh itu masih ada. Faktanya akibat serbuan musuh itu kehancuran. Tapi saudara perhatikan bahwa realitanya juga tidak berubah. Penindasan masih terjadi. Tapi Habakuk tetap memuji Tuhan. Setelah Habakuk mengatakan apa? Sekalipun keadaan bertambah parah, namun Habakuk memilih reaksi yang berbeda untuk tetap memuji Tuhan. Habakuk tidak melepaskan imannya. Habakuk tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah. Imannya terus ditumbuhkan di hadapan Allah yang semakin kuat. Saudara, dari pengalaman Habakuk, apa yang ingin saya katakan? Saudara, di dalam hidup kita ini, tekanan di dalam hidup itu tidak akan. Selama kita hidup di dunia yang berdosa ini, tekanan demi tekanan hidup akan datang kepada kita. Tetapi hidup di dalam tekanan
adalah sebuah pilihan. Kita tidak mungkin bebas dari tekanan. Kita tidak mungkin menghindari tekanan. Tapi, selesai hidup di dalam tekanan adalah sebuah pilihan. Kita memilih apa? Kita memilih untuk menyerahkan pada menekan kita, atau sebaliknya. Kita memilih untuk tetap menjalani hidup ini terus berharap kepada Tuhan dan tidak menyerah, atau kita menjadi menyerah dan meninggalkan iman. Karena saya mau berkata kepada saudara, sesulit apapun keadaan kita tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan itu hanya ingin mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Orang sering berpikir begini, Tuhan kalau Engkau tidak tolong aku, imanku menjadi lemah. Ini seperti persis ibu yang saya ceritakan di depan. Saya sampai harus mengkonseling hampir setiap hari selama 1 bulan. Selalu dia berkata, kalau seandainya Allah tolong pada waktu itu, maka iman kami sekeluarga akan semakin kuat. Tetapi ketika Allah justru tidak bertindak, sekarang kami menjadi ragu apakah Tuhan itu memang ada. Saudara, sesulit apapun kita tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Keadaan itu hanya ingin mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Sudah dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak orang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jika Allah itu Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan penderitaan ini terjadi? Jika Ia memang Maha Kuasa dan Maha Bisa segala, mengapa virus sekecil itu dapat membawa dampak yang begitu besar, sudah hampir 1 tahun, tidak bisa diselesaikan? Tak dapat disangkal, saudara-saudara, akibat pandemi COVID-19 ini, terjadi banyak orang kehilangan orang yang mereka sayangi. Banyak orang mengalami penderitaan akibat ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan masa depan, seolah-olah keputusasaan menjadi bagian hidup banyak orang akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Satu krisis menuntun kepada krisis yang lain. Dalam segi kesehatan, pandemi ini juga membawa kesuraman dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum. Tetapi lagi sekali saya mau katakan, COVID-19 ini tidak akan pernah menghancurkan iman saudara, tetapi hanya akan mengungkapkan seberapa kualitas iman saudara di hadapan Tuhan. Saudara-saudara semua terkena dampak mengerikan akibat virus corona ini. Namun di sisi lain, banyak orang meragukan Allah, meragukan kuasanya. Sesungguhnya harusnya kita juga berani jujur. Ketika kita mempertanyakan di manakah Allah, kenapa Allah tidak tindak? Ini sesungguhnya juga harus kita berani bertanya pada diri. Seberapa besar aku di tengah segala tekanan ini, aku tetap percaya kepada Allah. Aku tetap mengandalkan Allah. Seberapa tekanan yang sudah 1 tahun ini, imanku makin bertumbuh atau makin mengecil. Saudara-saudara, keraguan atau bahkan iman kepada Allah justru memperlihatkan keadilan iman dan pengenalan kita akan. Saya mau katakan begini, ketika kita terus-menerus mempertanyakan Allah yang bertindak, bukankah itu kita sedang menggugat Allah? Dan itu bukti bahwa kita sedang mengkerdilkan iman kita. Karena kita bukan hanya bertanya kepada Allah, seharusnya kita berani bertanya kepada Allah. Dalam kondisi yang semacam ini, apakah aku masih tetap beriman kepada Allah? Benarkah kita sungguh mengenal Allah mengenal Allah yang kita imani selama ini? Apakah di tengah segala tekanan yang ada ini, kita masih tetap seperti Habakuk, memuji Allah dengan tulus, berdoa kepada Allah dengan tulus, mendengarkan firman Tuhan menjadi satu gairah untuk membesarkan iman kita, untuk semakin kenal, bukan melakukan segala aktivitas rohani, hanya semata-mata ingin mengharapkan sesuatu dari Allah memenuhi segala keinginan kita. Saudara, maka ketulusan iman kita diuji di tengah segala tekanan ini. Beranikah kita berkata dengan tulus di tengah segala tekanan ini, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku tidak dapat sepenuhnya memahami rancangan yang sedang terjadi di sekitarku saat ini. Tetapi aku tetap percaya. Tuhan, tidak dapat mengerti sepenuhnya kehendak-Mu. Kenapa Kau izinkan persoalan-persoalan dalam rumah tanggaku, kondisi ekonomiku, kondisi usahaku.
Tetapi aku tetap percaya Engkau Allah yang memegang kendali dan sedang menuntun aku di tempat di mana aku seharusnya berada. Tuhan, aku sebenarnya tidak dapat menyelami mengapa Engkau begini dan mengapa Engkau begitu. Tetapi aku tetap percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang baik. Adakah itu muncul di hati kita dengan tulus di tengah segala tekanan itu? Saudara, jika kita sudah sampai pada komitmen yang seperti itu, maka hidup kita akan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Masalahnya, saya mau katakan, kebanyakan dari kita lebih mudah untuk percaya bahwa Allah ada dan baik ketika Dia aktif membereskan masalah-masalah kita, daripada untuk percaya Dia ada dan baik ketika Dia membiarkan masalah demi masalah untuk membawa kita kepadanya. Tidak terlalu sulit Allah untuk menyelesaikan persoalanmu dan persoalanku. Tetapi saudara-saudara, Allah lebih concern untuk membawa hidupku dan hidupmu mengenal Dia lebih dalam, buktikan kemurnian imanmu dan imanku lewat tekanan hidup ini. Seorang bernama John Ortberg, dia mengatakan begini, ada banyak kebaikan Allah yang bisa Dia berikan kepada kita, tidak terlalu sulit, tetapi lebih tertarik untuk memberikan yang paling baik, yaitu Yesus Kristus yang mati. Saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib ingin menjawab ketakutan terbesar manusia, bukanlah penderitaan. Ketakutan manusia terbesar bukanlah kelaparan, bukanlah sakit, tetapi ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Kematian Kristus menjawab ketakutan itu, bahwa siapa yang mati di dalam Kristus, dia tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan kematian Kristus di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia. Apakah persoalan manusia terbesar? Persoalan manusia terbesarlah bukanlah kebutuhan ekonomi, rasa aman, rasa nyaman, dan sebagainya. Persoalan terbesar manusia adalah dosa. Apalah artinya kita mendapatkan semua isi-isi dunia ini? Apalah artinya kondisi semua aman tentram jika kita kehilangan hidup kekal itu? Maka John Ortberg mengatakan tidak terlalu sulit. Ketika kita berada di dalam tekanan-tekanan ini untuk Allah selesaikan. Tetapi Allah lebih tertarik untuk memberikan, menyelesaikan ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, dengan memberi Yesus Kristus. Dan persoalan terbesar manusia adalah dosa. Tetapi persoalannya seperti saya katakan tadi, kebanyakan dari kita lebih mudah untuk percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu baik dan ada ketika Dia aktif membereskan masalah-masalah kita, daripada kita tetap percaya bahwa Dia ada dan baik ketika mengizinkan, bahkan membiarkan masalah demi masalah membawa kita datang kepada Allah. Jenis iman inilah sesungguhnya yang dicari Allah. Iman yang membawa seseorang makin dekat kepada Allah, apapun keadaannya. Bahkan ketika ia sendiri pun harus menghadapi penderitaan, kesulitan, bahkan kehilangan yang terkasih. Allah lebih tertarik seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Di tengah segala persoalan, tekanan, Habakuk berdiri di hadapan Allah. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya karena aku orang benar di hadapan Allah. Allah tidak pernah salah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah segala persoalanmu, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Doa apa yang terus-menerus dinaikkan untuk menjawab tekanan hidupmu. Tapi juga lihatlah apa doa-doa makin membuat imanmu bertumbuh. Lihatlah apakah pendengaranmu akan firman Tuhan membuat imanmu bertumbuh. Atau kita ikut ibadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, hanya sebenarnya kita takut tidak diberkati Tuhan. Sementara iman kita, iman yang kerdil, tidak pernah kita lihat. Seharusnya di tengah segala tekanan hidup yang ada, iman membuktikan diri bahwa iman kualitas kita di hadapan Allah teruji. Sekali lagi, tekanan hidup tidak akan terelakkan. Tapi hidup dalam tekanan adalah sebuah persoalan-persoalan dan tekanan hidup di sekitar kita tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Hanya akan memperlihatkan kualitas iman kita di hadapan Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan tolong kami semua yang sudah mendengarkannya, untuk berani melihat dan mengoreksi hidup kami di hadapan Allah. Di tengah segala tekanan hidup yang ada di sekitar kami, bahkan hadir di dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Adakah sungguh Tuhan, justru itu membawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, makin kenal lebih dalam tentang Engkau, dan tidak meragukan keberadaan-Mu yang sedang membentuk, memproses, dan menuntun kami kepada Tuhan yang semakin dekat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami di masa-masa kesulitan yang ada saat ini. Kami terus jujur, Tuhan, bercermin dengan kebenaran-Mu. Kami bukan hanya mempertanyakan kapan Tuhan menolong kami, tapi sesungguhnya kami juga bertanya, adakah saat ini sekian tahun kami mengikut-Mu, percaya kepada-Mu, iman kami semakin tumbuh dewasa di dalam Engkau. Biar kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Mohon Tuhan jaga, pelihara iman kami. Di tengah segala tekanan hidup kami semakin menunjukkan diri kami, iman kami yang semakin berkualitas menjadi dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja disegarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita diteguhkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kita. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Untuk itu, yang pertama-tama, marilah kita mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta kalik langit dan bumi. Kepadamu ya Tuhan kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Dan kami melihat betapa luar biasanya Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Tiap-tiap hari kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang senantiasa terus dipermuliakan dan mempermuliakan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan Sekolah Kristen Saint John. Pertama-tama kita akan berdoa untuk pengurus yayasan, untuk guru dan karyawan, supaya setiap mereka yang ada, yang diamanatkan oleh Tuhan untuk melayani di Sekolah Kristen Saint John, senantiasa hidup menyatakan Kristus dan senantiasa melaksanakan amanatnya seturut dengan kehendak Tuhan melalui visi dan misi yang ada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mempercayakan kepada kami tugas dan tanggung jawab. Engkau mempercayakan kepada kami amanat-Mu ya Tuhan, sebagai pengurus yayasan, sebagai guru dan karyawan yang ada di Sekolah Kristen Saint John. Ya Tuhan dan Allah kami, mohon Engkau Allah yang menjadi pertolongan kepada kami. Mohon Engkau Allah yang memimpin dan menuntun kami senantiasa, untuk kami boleh menjadi alat yang mempermuliakan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kami sebagai satu keluarga, sebagai satu lembaga Tuhan, Sekolah Kristen Saint John. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKI Bungur, yang boleh menjadi alat di tangan Tuhan bagi adanya Sekolah Kristen Saint John. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segenap kehidupan kami, atas lembaga ini Tuhan, Sekolah Kristen Saint John. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk pemberitaan Injil yang ada di Sekolah Kristen Saint John, agar ada siswa-siswi boleh mengalami Kristus dalam kehidupannya. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan bagi mereka yang belum berada di dalamnya. Dan bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, mereka boleh bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Kristus Yesus. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah sekolah Kristen Saint John, dididik dan dibina di sana ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tiap-tiap mereka yang Tuhan percayakan untuk kami. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau Allah yang menjadi pertolongan bagi kami untuk setiap anak-anak ini ya Tuhan. Mereka boleh mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Yesus sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka boleh bertumbuh di dalam imannya melalui tiap-tiap hari, melalui tiap-tiap pembelajaran, melalui tiap-tiap persekutuan yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tiap anak-anak ini. Biarlah berkat Allah yang senantiasa ada dan bersama dengan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selanjutnya marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa ini, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami bersyukur sebagai warga negara ya Tuhan. Kami boleh senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbagian di dalam pelayanan yang ada, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga yang lain yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk pemerintahan yang ada. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa menjadi pertolongan bagi mereka. Engkau yang memimpin dan menuntun mereka ya Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan ya Tuhan, semuanya itu boleh dirasakan oleh seluruh bangsa dan negara ini, oleh setiap masyarakat yang ada. Dan biarlah ya Tuhan kami berdoa secara khusus untuk pendidikan yang ada di bangsa ini. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah untuk boleh melaksanakannya dengan baik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima pendidikan yang baik dan benar. Mereka boleh melaksanakannya sebagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang boleh dididik dan dibina di sekolah-sekolah yang ada di seluruh negara ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tiap guru-guru yang Tuhan telah taruhkan hati daripada Tuhan untuk mereka boleh mendidik dan membina anak-anak ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami sebagai guru-guru yang ada, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak ini, kami boleh mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan menutup seluruh rangkaian persekutuan doa malam hari ini. Untuk itu sekali lagi mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menjadi pertolongan bagi kami dalam seluruh rangkaian kebaktian, firman dan doa malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap puji-pujian yang boleh kami serukan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan kami bersyukur untuk setiap pokok doa yang boleh kami serukan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang dipermuliakan dalam segenap kebaktian persekutuan doa malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Allah yang menyertai setiap kami dengan kasih karunia dan dengan kasih yang daripada Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam persekutuan firman dan doa malam hari ini. Setelah ini ada PA dan kita semuanya diundang serta disilakan untuk bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.